Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan Pak Vicky. Kali ini kita sudah memasuki ujian praktek utama. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Vicky akan mengujikan berkaitan dengan kompetensi dasar ilmu pengetahuan alam, yaitu membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Baiklah, sebelum mulai ujian kita pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kalian dapatkan atau yang kalian pelajari pada kesempatan kali ini menjadi berkah buat kita semuanya. Amin ya Allah. Nah, materi uji pada kesempatan kali ini sudah pernah Pak Vicky ujikan di semester 1, yaitu di tema 3 berkaitan dengan membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, pada kesempatan kali ini materi tersebut akan Pak Vicky ujikan. Masing-masing dari kalian membuat satu rangkaian di mana rangkaian tersebut terdiri dari 2 rangkaian lampu seri dan 2 rangkaian lampu paralel. Untuk itu kalian bisa simak lagi videonya berikut ini ya. Kemudian nanti kalian buat rangkaian tersebut ya. Pak Vicky berikan waktu sampai dengan siang ini. Nah, media yang kalian gunakan, media alasnya boleh dari kardus tebal, atau ada triplek boleh triplek, atau ada styrofoam boleh styrofoam. Oke, mari kita sama adalah kita buat sketsa rangkaian listrik dan paralel pada media yang akan kita gunakan. Kalian boleh menggunakan papan tipis seperti ini, atau menggunakan styrofoam, atau menggunakan kardus yang tebal ya. Boleh, bisa kalian gunakan sebagai media alasnya. Nah, di sini Pak Vicky buat sketch rangkaiannya dulu. Di sini ada sumber arus, kemudian ada saklar, di sini ada lampu 1, lampu 2. Yang mana rangkaian lampu 1 dan lampu 2 adalah rangkaian listrik paralel. Kemudian lampu 3 dan lampu 4, lampu 3 dan lampu 4 ini dirangkai seri. Ya, jadi dibuat dulu sketsanya seperti ini. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya bahan dan alat apa saja yang kita gunakan untuk membuat rangkaian listrik sederhana ini. Oke, rangkaian listrik ini adalah rangkaian listrik sederhana menggunakan arus DC. Makanya itu sumber arusnya pun yang kita gunakan adalah sumber arus dari batu baterai. Nanti batu baterainya kita susun seri ya, kita satukan ya, nanti akan seperti ini. Sudah kita satukan. Oke, kemudian ada saklar, yang mana saklar ini merupakan berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik. Kemudian ada lampu bohlamnya. Ini ada lampu bohlam center ya, kalau kalian bisa lihat nanti. Kecil karena memang sumber arusnya adalah sumber arus DC. Kemudian ada di sini fitting atau dudukan lampunya ya, nanti bisa kalian lihat ketika Pak Vicky mengerjakannya. Kemudian ada kabel ini kabel kecil saja, kabel serabut ya, kurang lebih 1 meter itu sudah cukup ya. Bisa kalian dapatkan di toko listrik. Kemudian ada klip yang terbuat dari logam. Sudah paham ya sampai di situ ya? Oke. Selanjutnya mari kita simak dan perhatikan baik-baik. Langkah pertama adalah batu baterai atau sumber arus tadi kita hubungkan seperti ini, digulung menggunakan kertas akan terhubung dengan baik ya. Seperti ini. Kemudian langkah kedua adalah kalian memotong-motong kabel tadi sesuai dengan kebutuhan. Artinya lihat seberapa panjang dari sketsa yang kalian buat ya, seperti ini. Nah, fungsinya apa? Biar rangkaian listrik kalian terlihat lebih rapih ya, tidak terlihat lebih rapi dan tidak boros kabel. Oke, kalau sudah dipotong-potong sesuai dengan kebutuhan yang terlihat pada sketsanya seperti ini ya. Langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan rangkaian listriknya, mulai dari saklar terlebih dahulu. Oke, seperti ini.
Jangan lupa ketika menggunakan gunting atau bisa juga dengan cutter, kalian harus berhati-hati, dampingi oleh orang tua karena itu benda tajam. Ya, kalau kalian gunakan tidak secara hati-hati, takutnya berakibat yang kurang baik. Oke, kurang lebih seperti ini kita sambung-sambungkan. Ketika mau menyambungkan antara kabel dengan kabel yang sudah dikelupas, ya, tadi kita kelupas dulu ujungnya kurang lebih 1 cm, yang mana nanti setelah terkelupas terlihat bagian tembaganya. Kita lilit seperti ini, biar karena ini kabel serabut, biar menyatu kita lilit seperti ini 2 kali putaran saja. Ya, kalau sudah menyatu kemudian kita satukan seperti ini. Ya, cukup menggunakan tangan saja, cuma harus berhati-hati ya. Seperti ini. Terus kita buka lagi tadi. Jadi nanti kalau menggunakan cutter atau menggunakan gunting, kalian gunting bagian apa ini ya namanya, plastiknya ya, atau pembungkusnya pelan-pelan saja. Pelan-pelan, jangan terlalu kenceng atau jangan terlalu ditekan karena takutnya si kabelnya akan putus. Ya, pelan, kemudian diputar-putar sedikit. Nah, kalau sudah diputar-putar sedikit, nanti kalian bisa tinggal tarik. Nah, seperti ini. Kemudian digulung. Ini pun sama, digulung. Yang ini juga sama. Setelah itu baru kita sama-sama satukan dengan cara dililitkan atau diputar. Terus selanjutnya masih terus seperti itu ya, pelan-pelan, jangan terlalu terburu-buru. Yang penting rangkaiannya harus rapi karena penilaiannya nanti juga bukan hanya lampunya bisa menyala, tapi bagaimana rangkaian itu terlihat lebih rapi. Selanjutnya di rangkaian ini kita sambungkan ke bagian fitting. Nah, di dalam fitting ini ada 2 ya. Yang satu untuk kabel dari atas, dari saklar, satu lagi untuk kabel yang bawah. Jangan sampai kabel yang disambungkan dari atas dengan dari bawah ini nanti menyatu ya, jangan sampai menyatu. Oke, kalau menyatu nanti akan terjadi konsleting. Begitupun juga dengan saklar ya, ketika saklar kita hubungkan, video ini agak lama nggak apa ya, karena kita memang membuat rangkaian listrik.
pakai pelan-pelan ketika melilitkan kabelnya, karena ini tembaganya walaupun serabut agak tajam, jadi harus perlahan-lahan. Nah, kabel-kabel listrik ini atau komponen-komponen ini bisa kalian dapatkan dengan mudah biasanya di toko listrik. Kalian tinggal tanya bohlam untuk senter dan juga dudukan lampunya namanya ya. Kemudian juga saklarnya, ini saklarnya bukan saklar yang kita gunakan di rumah, di instalasi listrik rumah, tapi ini nanti kalian tinggal bilang atau tanyakan saklar motor saja namanya, saklar buat motor, nanti dikasih saklar seperti ini ya. Atau nanti Pak Vicky akan fotokan buat kalian biar tidak keliru membelinya. Yang jelas alat-alat ini bisa, komponen-komponen ini dengan mudah bisa kita dapatkan di toko listrik seperti ini. Kenapa kita menggunakan arus listrik DC atau arus listrik hemat? Ya karena memang untuk tingkat sekolah dasar atau sosial kalian ya belum boleh menggunakan arus listrik AC. Rangkaiannya kalau sudah jadi seperti ini, jangan lupa dirapikan dengan menggunakan lakban. Tadi lupa Pak Vicky sebutkan bahan lainnya adalah yang kita butuhkan lakban atau isolasi, yang mana fungsinya adalah untuk agar rangkaian ini terlihat rapi. Kita lakban dari kabel-kabelnya seperti ini kurang lebih. Kemudian tinggal kita sambungkan kabel dari saklar ya, ke bagian positif dari si sumber arus ini, dari batu baterai ini. Kemudian ujung satunya kita sambungkan ke bagian yang belakang atau bagian negatifnya. Nah, agar mudah untuk menyambungkannya dan tidak terlepas, kita gunakan klip ini. Klip ini terbuat dari tembaga ya atau besi, yang mana besi dan tembaga itu adalah salah satu bahan konduktor atau bahan yang bisa menghubungkan arus listrik. Kita hidupkan seperti ini. Kemudian juga satu lagi sama seperti ini. Oh ya, satu lagi. Jangan lupa ya, ketika menghubungkan kabel dari sumber arus ke saklar, kemudian dari saklar keluar ke lampu-lampu ini, dari sambungan ini jangan sampai terhubung. Ya, kalau terhubung misalkan ada kabel yang berlebihan, kemudian terhubung ke yang satunya, itu sama saja saklarnya tidak memiliki fungsi. Karena fungsi saklar adalah untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik. Kalau ada kabel yang terhubung ke sini, otomatis lampu akan terus menyala. Ya. Walaupun saklarnya di dalam keadaan off, dia tidak akan berfungsi. Oke, selanjutnya tinggal kita letakkan batu baterainya atau sumber arusnya di sini. Kembali kita pakai perekat biar baterainya tidak kemana-mana. Panjang. Oke, si klip tadi kita rekatkan ke sini. Jangan lupa tetap menggunakan lakban.
Oke, rangkaiannya sudah selesai. Ya, selanjutnya tinggal kita pasangin buah lampunya, kemudian kita putar pelan-pelan ke kanan. Ya. Oke, pastikan semuanya sudah kencang dan pada tempatnya. Nah, ini sudah jadi rangkaiannya. Kita coba ya. Sebelum kita coba, kita lihat lagi, cek rangkaiannya. Di sini ada sumber arusnya, sumber arus DC. Dalam hal ini Pak PG menggunakan batu baterai. Kemudian kita rangkaikan dengan saklar, yang mana saklar berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Kemudian kita dari saklar kita lanjutkan rangkaiannya ke lampu. Yang mana lampu 1 dan lampu 2 ini kita rangkai paralel, sedangkan lampu 3 dan lampu 4 kita rangkai seri. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini dia. Kalau kalian perhatikan ya, lampunya, perhatikan baik-baik lampunya, dimana rangkaian paralel ya, atau lampu 1 dan lampu 2 ini nyala lampu terlihat lebih terang, sementara lampu 3 dan lampu 4 yang kita rangkai seri nyala lampu lebih redup. Nah, ini adalah salah satu keuntungan dan kerugian dari rangkaian paralel dan juga seri. Oke, jadi kalau rangkaian paralel keuntungannya nyala lampu lebih terang. Tapi kalau lihat rangkaiannya, dia lebih boros menghabiskan komponen, dalam hal ini kabel. Jadi kabel yang digunakannya lebih panjang. Sementara rangkaian seri, kerugiannya nyala lampu lebih redup. Tetapi kabel atau komponen kabel yang digunakannya lebih hemat. Kemudian yang kedua, bila mana lampu 1 kita matikan, pada rangkaian paralel, lampu yang lainnya tetap menyala. Ya, jadi kalau rangkaian paralel satu lampu mati, lampu yang lainnya tetap nyala. Sedangkan kalau pada rangkaian seri, lampu 3 dan lampu 4 dalam hal ini, misalkan lampu 3-nya mati, ya, lampu yang lainnya dalam hal ini lampu 4 ikut mati juga, ya, tidak nyala. Nah, itu salah satu kerugian dari rangkaian seri. Ya, kalau rangkaian paralel, lampu 1 mati, lampu lainnya tidak mati. Oke, kemudian itu tadi berkaitan dengan keuntungan dan kerugian rangkaian anak-anak. Demikian videonya. Pak Vicky harapkan kalian masih ingat, itu review kembali ya. Kalian masih bisa untuk merangkai kembali bagaimana cara membuatnya, rangkaian listrik seri dan paralel dalam satu rangkaian. Setelah kalian buat seperti waktu kalian membuat di tema 3 ya, kalian foto rangkaiannya sebelum kalian merangkai dengan lampunya, kemudian kalian foto rangkaian sudah jadinya. Dan satu lagi, kali ini kalian videokan ketika kalian menyalakan rangkaian tersebut dengan menggunakan saklarnya, ya. Kemudian saklarnya dimatikan lagi. Jadi videonya cukup itu saja. Kalian menyalakan atau kalian switch on saklarnya, kemudian kalian tutup lagi atau kalian off-kan lagi saklarnya. Ya, itu yang divideokan. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.